Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaitia, NIM 6 2019 0101, ingin mempresentasikan tentang karakterisasi asam lemak hasil hidrolisis pada minyak biji kelor atau Moringa oleifera dengan metode kromatografi gas spektroskopi massa. Pendahuluan, minyak merupakan salah satu penyusun utama tubuh hewan dan tumbuhan. Minyak yang berasal dari hewan digolongkan sebagai minyak hewani atau disebut lemak saja. Sedangkan minyak dari tumbuhan digolongkan sebagai minyak nabati dan disebut sebagai minyak. Minyak dan lemak tidak berbeda dalam bentuk umum trigliseridanya dan hanya berbeda dalam bentuk wujud. Disebut minyak jika berbentuk cair pada suhu kamar dan disebut lemak jika berbentuk padat pada suhu kamar. Tujuannya adalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakterisasi asam lemak hasil hidrolisis pada minyak biji kelor atau Moringa oleifera dengan kromatografi gas spektroskopi massa. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat reflux, sokletas, evaporator, dan seperangkat alat kromatografi gas spektrofotometer massa atau KGSM Shimazu tipe KIP 2010S. Untuk bahannya yaitu ada bahan utamanya biji kelor, bahan-bahan kimianya adalah aquades, N-heksan, metanol, indikator phenolphthalein, asam klorida, kalium hidroksida, Na2SO4, H2SO4 pekat, NaHCO3, indikator universal NaCl, preparasi sampel, penyiapan sampel biji kelor kering atau tua, dikupas kulitnya, selanjutnya dikeringkan di dalam oven pada suhu kurang lebih 105 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian biji kelor yang sudah kering dihaluskan menggunakan blender. Biji kelor yang sudah dihaluskan kemudian diayak dengan ukuran 120 mes. Dilakukan langkah yang sama untuk biji kelor basah atau muda. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Ekstraksi minyak biji kelor kering dan biji kelor basah dengan metode sokletasi. Biji kelor kering atau tua yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 150 gram dengan menggunakan neraca analitik, kemudian dibungkus dengan kertas sari. Ukuran bungkusan sampel harus sesuai dengan ukuran sokslet. Dimasukkan bungkusan sampel ke dalam sokslet yang telah dirangkai dengan kondensor dan labu didih. Dituang pelarut sebanyak 600 ml ke dalam labu didih, kemudian rangkaian sokslet tersebut diletakkan di atas pemanas lalu dipanaskan selama kurang lebih 6 jam. Didapat hasil ekstraksi berupa campuran minyak biji kelor dengan pelarut ekstraks N-heksan, kemudian dipekatkan dalam rotary evaporator pada temperatur 50 derajat Celcius sehingga diperoleh minyak biji kelor pekat. Dilakukan langkah yang sama untuk biji kelor basah atau muda. Selanjutnya yaitu penentuan bilangan asam dan kadar asam lemak bebas. Minyak biji kelor sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Panaskan, tambahkan metanol 96% sebanyak 25 ml. Panaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit sambil diaduk. Campuran tersebut dibagi menjadi 3 bagian dan masing-masing ditambahkan 2 tetes indikator phenolphthalein titrasi dengan larutan KOH 0,1 N yang telah distandarisasi hingga berwarna merah jambu. Warna merah jambu ini harus bertahan paling sedikit 15 detik. Volume titran yang dibutuhkan V
ml dicatat bilangan asam dan kadar asam lemak bebas dalam contoh dihitung. Hidrolisis minyak biji kelor. Sebanyak 25 gram minyak biji kelor dimasukkan ke dalam labu leher 3, kemudian ditambahkan 50 ml metanol dan 50 ml larutan KOH 12% campuran direflux dengan pengadukan pada temperatur 60 derajat Celcius selama 90 menit. Hasil reflux dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan 125 ml Aquades serta 31,25 ml N-heksan. Larutan dikocok dengan kuat dan didiamkan sampai terbentuk dan lapisan yaitu lapisan air dan lapisan organik. Lapisan air dipisahkan dari lapisan organik. Lapisan air ditambahkan dengan asam sulfat 1M sampai pH 1. Asam lemak bebas dipisahkan dari lapisan air. Selanjutnya yaitu penentuan bilangan penyabunan. KOH ditimbang dengan kaca arloji sebanyak 0,4203 gram dilarutkan dalam 96 ml metanol. Larutan yang diperoleh dibagi menjadi 48 ml digunakan sebagai blanko dan 48 ml lainnya direaksikan dengan 1 gram minyak biji kelor yang akan digunakan sebagai larutan sampel. 1 yaitu titrasi larutan sampel. Minyak biji kelor ditimbang sebanyak 1 gram. Sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250. Ditambahkan 48 ml larutan KOH dalam metanol dan beberapa butir batu didih, kemudian direflux selama 30 menit. Setelah itu larutan sampel dibagi menjadi 3 bagian dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berbeda serta ditambahkan masing-masing 3 tetes indikator phenolphthalein ke dalam larutan tersebut dan dititrasi dengan larutan HCl 0,5N. Titrasi dihentikan saat indikator berubah menjadi tidak berwarna. Volume HCl yang dibutuhkan dicatat. Yang kedua yaitu titrasi larutan blanko. Larutan blanko 48 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer kemudian direflux selama 30 menit. Setelah itu larutan dibagi menjadi 3 bagian dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berbeda dan masing-masing ditambahkan dengan 3 tetes indikator phenolphthalein sehingga larutan blanko tersebut berwarna merah muda dan dititrasi dengan larutan HCl 0,5N sampai bening tidak berwarna. Volume HCl yang dibutuhkan dicatat, bilangan penyambunan BP dapat dihitung. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Esterifikasi asam lemak bebas hasil hidrolisis minyak biji kelor. Sebanyak 10 gram asam lemak biji kelor masing-masing dimasukkan ke dalam labu leher 3 yang dilengkapi dengan termometer. Selanjutnya ditambahkan 8,7 ml metanol dan 0,087 ml atau 87L H2SO4 pekat. Kemudian campuran tersebut direflux selama 1 jam pada temperatur 50 derajat Celcius. Campuran hasil reflux selanjutnya didinginkan dan dimasukkan dalam corong pisah. Selanjutnya ditambahkan 20 ml Aquades dan dilanjutkan dengan penambahan larutan NaHCO3 tetes demi tetes sambil dikocok dan diukur pH dengan indikator universal sehingga netral. Setelah itu dilakukan salting out dengan menambahkan 5 ml larutan NaCl jenuh hingga campuran terpisah sempurna. Larutan dikocok hingga kuat dan didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan organik ditambahkan magnesium sulfat anhidrat. Selanjutnya yaitu identifikasi asam lemak. Dilakukan dengan menginjeksikan metil ester dari asam lemak biji kelor pada alat kromatografi gas spektroskopi massa Shimazuki P2010 pada kondisi sebagai berikut. Temperatur oven kolom 50 derajat Celcius, temperatur injeksi 300 derajat Celcius, tekanan 13 kPa total aliran 40,8,
ml per menit, laju alir 26,7 cm per SEC, dan aliran kolom 0,54 ml per menit. Selanjutnya yaitu pembahasan. Hasil analisis menggunakan KGSM, hasil pemeriksaan analisis dengan kromatografi gas untuk metil ester dari asam lemak, hasil hidrolisis minyak biji kelor kering, menghasilkan kromatogram dengan 7 puncak asam lemak seperti pada gambar 1 dan disajikan pada tabel 1. Dari tabel 1 menunjukkan bahwa minyak biji kelor kering terdiri dari beberapa asam lemak yang ditunjukkan adanya 7 puncak pada kromatogram KG. Puncak keempat dengan waktu retensi 27,285 memiliki luas area 1,07%, diduga merupakan asam laurat karena memiliki spektra massa yang sesuai dengan spektra massa asam yang sesuai dengan spektra massa asam dodekanoat atau metil laurat dari Wiley 229. Bisa dilihat ini ada gambar 1 untuk kromatogram sampel metil ester minyak biji kelor kering. Dan ada tabel 1 hasil analisis GCMS minyak biji kelor kering. Selanjutnya yaitu puncak keseimbangan dengan waktu retensi 42,799 memiliki luas area 16,13%, diduga merupakan asam stearat karena memiliki spektra massa yang sesuai dengan spektra massa asam oktadekanoat. Asam stearat dari Wiley 229. LIB dengan nomor entry 134626 dan di tingkat kemiripan 83%. Puncak ke-10 dengan waktu retensi 44,147 memiliki luas area 1,51%, diduga merupakan asam eikosanoat karena memiliki spektra massa yang sesuai dengan spektra massa asam eikosanoat atau metil arakidat dari Wiley 229. LIB dengan nomor entry 161700 dan tingkat kemiripan 84%. Berdasarkan data-data tersebut, disimpulkan bahwa asam lemak minyak biji kelor kering adalah asam laurat, asam palmitoleat, asam palmitat, asam oleat, asam stearat, asam anakidat, di mana kandungan asam lemak paling besar minyak biji kelor kering adalah asam 9 oktadekanoat atau asam oleat sebesar 38,08%. Hasil ini sesuai dengan penelitian Duke 1983 dalam Widyana Stuti 2013 yang menyatakan asam lemak paling besar adalah asam oleat. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Guston dan Harwood dalam Nasir 2010 yang menyatakan asam lemak paling besar adalah asam oleat. Selanjutnya yaitu untuk data kromatogram dan spektrum KGSM untuk biji kelor basah. Hasil pemeriksaan analisis dengan kromatografi gas untuk metil ester dari asam lemak, hasil hidrolisis minyak biji kelor basah menghasilkan kromatogram dengan 9 puncak asam lemak seperti pada gambar 2. Hasil yang dicantumkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa minyak biji kelor basah terdiri dari beberapa asam lemak yang ditunjukkan adanya 9 puncak pada kromatogram KG. Bisa dilihat ini ada gambar 2 kromatogram sampel metil ester untuk minyak biji kelor basah. Berdasarkan data-data tersebut, disimpulkan bahwa asam lemak minyak biji kelor basah adalah asam palmitoleat, asam palmitat, asam oleat, asam stearat, asam eikosenat, asam arakidat, asam behenat, asam lignoserat. Di mana kandungan asam lemak paling besar minyak biji kelor basah adalah asam 9 oktadekanoat atau asam oleat sebesar 38,84%. Hasil ini sesuai dengan penelitian Duke 1983 dalam Widyana Stuti 2013 yang menyatakan
yang menyatakan asam lemak paling besar adalah asam oleat. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Guston dan Harwood dalam Nasir 2010 yang menyatakan asam lemak paling besar adalah asam oleat. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Guston dan Harwood dalam Nasir 2010 yang menyatakan asam lemak paling besar adalah asam oleat. Dari data kromatografi gas dapat disimpulkan bahwa metil ester dari asam lemak hasil hidrolisis minyak biji kelor kering menghasilkan kromatogram dengan 7 puncak asam lemak, sedangkan untuk minyak biji kelor basah menghasilkan kromatogram dengan 9 puncak asam lemak. Hal ini disebabkan bahwa ada kemungkinan adanya benda asing atau biji yang berkualitas jelek yang tercampur dalam bahan baku serta perlakuan terhadap bahan baku pada saat proses. Di sini ada tabel 2 hasil analisis GCMS minyak biji kelor basah. Kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Hasil analisis dengan kromatografi gas spektroskopi massa senyawa yang dihasilkan dari minyak biji kelor kering antara lain asam laurat, asam palmitoleat, asam palmitat, asam oleat, asam stearate, dan asam arakidat. Dan kandungan terbesarnya adalah asam oleat dengan kandungan senyawa sebesar 38,08%. 2. Hasil analisis dengan kromatografi gas spektroskopi massa senyawa yang dihasilkan dari minyak biji kelor basah antara lain asam palmitoleat, asam palmitat, asam stearate, asam eikosenat, asam arakidat, asam behenat, dan asam ligoserat. Dan kandungan terbesarnya adalah asam oleat dengan kandungan senyawa sebesar 38,84%. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.